Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minka Rohmania Sofati, penyuluh KB Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara melakukan pendampingan Catin melalui aplikasi Alsinin. Nah, pendampingan Catin ini hanya bisa dilakukan oleh tim pendamping keluarga yang telah terdaftar dalam akun aplikasi Alsimil Pendamping. Langsung saja, bagi TPK yang sudah memiliki akun Alsimil Pendamping, bisa langsung login dengan menggunakan username dan password yang telah terdaftar. Jika belum memiliki akun, maka bisa membuat akun terlebih dahulu dengan klik daftar. Langkah pertama untuk melakukan pendampingan Catin adalah TPK petugas KB terlebih dahulu masuk pada akun Alsimil Pendamping dengan menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Jangan lupa masukkan captcha yang tersedia dalam kolom ini ya. Kemudian klik masuk. Nah, di sini sudah tampil dashboard, tampilan awal untuk melakukan pendampingan Catin. Selanjutnya, petugas KB mencari data calon pengantin yang akan didampingi sesuai dengan wilayah masing-masing. Klik User Management, Catin, atau klik pada tulisan Catin belum punya petugas pendamping. Nah, setelah itu pada status pendamping pilih tidak ada, kemudian klik search. Nah, di sini akan muncul daftar nama Catin yang belum memiliki petugas pendamping. Dari daftar Catin ini, pilih Catin yang akan kita dampingi dengan menekan ikon sebelah sini ya, ikon dampingi Catin. Kemudian akan muncul notifikasi apakah Anda akan mendampingi Catin ini. Klik yakin. Nah, kemudian muncul notifikasi lagi, Catin telah disetting menjadi tanggung jawab Anda. Oke, dengan begitu Catin telah berhasil kita daftarkan untuk menjadi dampingan kita sendiri. Agar Catin ini bisa didampingi oleh petugas PKK dan petugas kesehatan, lakukan share link Catin ini dengan klik tombol copy link. Yang selanjutnya kita salin dan kirim melalui WhatsApp group atau WhatsApp petugas PKK dan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Kemudian kita kirim. Nah, maka dengan begitu link sudah tersampaikan kepada tenaga kesehatan dan juga petugas PKK. Setelah itu, tenaga kesehatan atau petugas PKK menekan tautan WhatsApp yang telah dikirim. Maka, tampilan WhatsApp akan terganti dengan tampilan akun Alsimil, tenaga kesehatan atau petugas PKK yang bersangkutan. Nah, di sini kita akan contohkan menggunakan akun Alsimil tenaga kesehatan. Nah, di sini setelah kita melakukan login, sudah muncul langsung ke jendela Catin yang tadi telah dikirim oleh petugas KB. Di sini kita klik dampingi Catin. Kemudian muncul notifikasi apakah Anda akan mendampingi Catin ini. Klik yakin.
dan muncul notifikasi lagi, chatting telah disetting menjadi tanggung jawab Anda. Kemudian klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, pada calon pengantin yang bernama Catin sudah berhasil didampingi oleh petugas pendamping dari pendamping KB dan juga pendamping tenaga kesehatan. Baiklah, di sini akan saya jelaskan terkait ikon-ikon atau gambar yang ada di sebelah kanan pada kolom aksi. Di sini ada ikon lihat hasil kuesioner. Ini berfungsi untuk melihat hasil kuesioner yang telah Catin isi pada akun Catin tersebut. Kemudian di sebelahnya adalah gambar lihat detail. Nah, di sini berfungsi untuk melihat detail informasi dari Catin tersebut. Kemudian di sebelah sini gambar pensil ya. Nah, di sini berfungsi untuk melakukan edit dari data-data Catin yang ada. Kemudian di sebelahnya ada gambar chat Catin. Nah, di sini fungsinya adalah kita bisa melakukan pendampingan melalui chat Catin secara langsung pada aplikasi ini. Nah, mari kita lihat satu-satu, dimulai dari detail ini ya. Nah, di sini muncul jendela detail, di mana di sini ada informasi-informasi terkait Catin yang kita dampingi. Apabila Catin ini sudah tidak kita dampingi, bisa kita lakukan pemblokiran Catin. Pemblokiran Catin ini adalah fungsinya untuk menonaktifkan Catin tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah gambar edit. Nah, di sini muncul data-data diri dari Catin yang kita dampingi ini. Kita bisa melakukan edit informasi data Catin yang salah terkait dengan nomor telepon, email, nama lengkap, alamat sesuai domisili, kemudian jenis kelamin, tempat, dan juga tanggal lahir. Setelah kita lakukan edit, kita klik update data Catin. Kemudian untuk selanjutnya adalah chat Catin. Nah, di sini kita bisa memulai percakapan-percakapan seperti percakapan di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, atau media sosial lainnya. Kita bisa melakukan percakapan melalui aplikasi ini. Nah, di sini kita bisa melakukan pengetikan yang fungsinya adalah untuk melakukan pendampingan kepada calon pengantin apabila calon pengantin ini tidak bisa kita temui secara langsung ya. Di sini kita bisa mengetik pesan-pesan apa saja yang ingin kita sampaikan kepada Catin tersebut. Misalkan kita ingin mengingatkan Catin tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan, nah, kita bisa mengetiknya di sini. Kita bisa langsung mengklik kirim. Kemudian pesan-pesan yang sudah kita kirim ini akan masuk pada percakapan di aplikasi LC-Mail Catin tersebut. Nah, kemudian di sini ada rekapan percakapan dari pendampingan ya. Di sini sudah tertera, sudah terekam apa yang kita tuliskan tadi.
Kemudian untuk melakukan pendampingan selanjutnya atau untuk melihat kuesioner, kita klik di sini ikon lihat kuesioner. Nah, di sini ternyata dilihat ya masih kosong, tidak ada data. Berarti Jatim tersebut belum melakukan input hasil pemeriksaan kesehatan. Nah, sekarang kita bandingkan antara data pemeriksaan kesehatan yang sudah Jatim input dengan yang belum diinput. Ya. Nah, ini kita lihat kalau misalkan data Jatim yang belum diinput pemeriksaan kesehatannya itu di sini muncul keterangan data tidak ada. Sedangkan data pemeriksaan kesehatan yang sudah diinput oleh Jatim ini tampilannya seperti ini. Kuesioner pencegahan stunting untuk wanita sudah diinput pada tanggal 3 September 2022 dan itu memiliki label beresiko. Berarti di sini ada indikator-indikator yang belum sesuai dengan idealnya. Kemudian di sini untuk melihat indikator-indikator yang beresiko apa saja bisa dilihat di sini ya, di detail hasil kuesioner. Bisa kita klik, kemudian di sini ada informasi tanggal input kuesioner 3 September 2022 dan statusnya adalah beresiko. Di sini ada keterangan pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di mana. Nah, ini di sini ada keterangannya. Kemudian di sini ada keterangan usia Jatim yang diinput adalah 24 tahun dan ini keterangannya adalah ideal karena untuk Jatim perempuan itu paling tidak berusia 21 tahun minimal. Kalau misalkan ini 24 tahun berarti sudah termasuk kategori ideal. Kemudian untuk indeks massa tubuh atau IMT ini termasuknya normal. Untuk kadar Hb dalam darah termasuknya anemia. Kemudian ukuran lila di sini termasuknya normal. Lingkar perut di sini tidak ada indikatornya. Kemudian untuk perilaku merokok di sini indikatornya tidak merokok atau tidak terpapar. Nah, kalau misalkan dari semua indikator ini terdapat warna-warna merah, berarti indikator tersebut adalah indikator yang beresiko. Di sini kita bisa melakukan intervensi pendampingan secara lebih intens terkait dengan resiko calon pengantin ini. Nah, di sini Jatim mengalami resiko pada kadar Hb dalam darahnya yang masih kategorinya rendah. Kalau misalkan di LC-MIL ini kategori normalnya, kategori idealnya adalah 12. Kalau misalkan di bawah 12 berarti termasuknya anemia, begitu. Kemudian setelah itu kita juga bisa melakukan ulasan-ulasan pendampingan. Di sini kita bisa mengulas penilaian dari hasil kuesioner yang telah diinput oleh Jatim tersebut. Di sini karena yang beresiko adalah kadar Hb-nya, berarti kita bisa mengulas pendampingan terkait kadar Hb-nya. Nah, ini merupakan contoh ya, contoh dari pengisian ulasan penilaian. Bisa disesuaikan dengan bahasa masing-masing, terutama bahasa yang memudahkan calon pengantin untuk memahami ulasan penilaian tersebut. Kemudian bisa diklik di sini, klik simpan. Nah, di sini sudah ada muncul ulasan pendamping. Di sini keterangannya sudah dilakukan ulasan pendamping. Nah, pada menu logbook ini selain gunakan sebagai pencatatan dan pelaporan pendampingan, juga bisa sebagai salah satu syarat untuk peng-SPJ-an gitu, peng-SPJ-an dari pendampingan yang sudah pernah dilakukan gitu. Nah, logbook ini berisi terkait intervensi-intervensi pendampingan calon pengantin yang sudah pernah dilakukan. Kalau misalkan tadi ya tanggal 3 September itu di sini muncul riwayat intervensi, sudah pernah dilakukan KIE, sudah pernah dilakukan pemberian suplemen penambah darah. Kemudian 3 September Jatim juga sudah mengisi kuesioner dengan hasil kuesionernya itu beresiko.
Kemudian tanggal 3 September juga ternyata sudah diintervensi melalui KIE dan pemberian suplemen makanan gitu. Jadi adanya riwayat intervensi ini bisa muncul setelah TPK atau tim pendamping keluarga melakukan pengisian pada halaman logbook ini. Saya contohkan saja, di sini kita melakukan pendampingan berupa melakukan rujukan. Ya, di sini kita melakukan rujukan. Bisa kita klik di sini simpan. Nah, kemudian akan muncul pada tanggal 3 September telah dilakukan intervensi rujukan. Kemudian di sini di status pengisian logbook kita bisa melihat ya siapa-siapa saja yang sudah mengisi logbook. Di sini yang baru mengisi adalah pendamping dari tenaga kesehatannya. Berarti kita bisa melihat pendampingan-pendampingan itu telah dilakukan oleh tenaga kesehatan, sedangkan pendamping KB belum melakukan pendampingan melalui aplikasi Alfimil ini gitu. Untuk melakukan pendampingan, pendamping KB harus masuk melalui akun pendamping KB itu sendiri gitu. Karena kita di sini contohnya adalah pendamping nakes, maka yang tertera di sini adalah pendamping nakes yang melakukan pendampingan. Itu. Baik, kalau misalkan sampai sini masih ada yang perlu dipertanyakan, silakan bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe untuk tetap mengikuti channel ini. Terima kasih.